Udah mulai. Oh iya. Oke, selamat pagi. Kebetulan baru bangun langsung cuci muka aja nih. Perkenalkan, nama gue Daud. Gue pagi-pagi buka TikTok gitu kan, nggak bisa satu persatu semuanya saya jawab mengenai masalah mobil. Sedikit aja untuk klarifikasi karena nggak bisa jawab teman-teman semua. Mungkin menjadi perdebatan gitu, tapi saya mau sedikit nunjukin. Kalau di Jalan Tengki ini, kebetulan saya tinggal di Jalan Tengki ya, di Jalan Tengki. Itu ada sedikit cara berparkir atau apa yang biasa makan jalan gitu. Jadi kalau saya bilang hal-hal itu lumrah di sini, itu lumrah. Tapi kalau dibilang salah, ya itu benar salah. Jadi masalah parkir, soal izin memang kita tidak izin. Nah itu hal yang kembali lagi tadi, hal yang biasa. Dan banyak yang bilang ya salah aja bang. Betul, itu salah. Itu memang hal yang salah. Tapi langsung mengeksekusi dengan coret-coret seperti itu boleh. Banyak yang bilang boleh. Oh ya sudah, itu berarti di lingkungan teman-teman lah. Kalau di lingkungan saya kebetulan toleransi bermasyarakatnya itu tinggi, karena nggak semua gang-gang itu bisa dimasuki mobil. Jadi untuk kondisi-kondisi darurat bisa saja gitu parkir di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau kayak tadi itu kira-kira izinnya ke siapa ya? Itu kan sampingnya itu taman pagar itu tadi yang barusan saya tunjukin itu kan taman. Lalu izinnya kemana ya? Itu yang saya mau bilang. Dan di situ itu halamannya, tapi bukan tanahnya yang saya parkir. Kalau masyarakat yang protes tadinya itu bisa benar, dia juga protes benar, bukan nggak benar, tapi langsung mengeksekusi itu yang menjadi seperti apa gitu, seperti ya jadi kontra lah. Ya buktinya kan Pak RT itu datang sebagai penengah, justru menegur beliau. Tidak seperti itu dalam bertetangga. Tapi balik lagi ya, itu masing-masing. Mungkin di wilayah saya ada seperti ini, bukan mentoleransi hal yang salah, bukan membiarkan hal yang salah, tapi itu lebih pada toleransi pada keadaan di lingkungan kita yang nggak bisa dimasuki mobil. Mengganggu jalan, memang mengganggu akses jadi satu mobil, tapi untuk dua mobil itu bisa kok, sangat-sangat bisa. Nah, yang menjadi poin utamanya ya, hampir semuanya pertanyaan teman-teman ya seperti itu ya. Banyak yang maksudnya yang masih baru-baru komen, padahal saya udah jawab di atasnya. Jadi kurang lebih seperti itu bang. Kalau dibilang kembali lagi, kalau dibilang itu hal yang salah, itu memang salah parkir di jalan. Tapi ada sedikit toleransi untuk kesalahan itu. Dibenarkan tidak? Kembali lagi toleransi dalam bermasyarakat aja. Dan tindakan-tindakan arogansi itu kebetulan ya bertentangan lah. Tapi kalau kalian kembali lagi, kalian mengatakan itu hal yang boleh, lumrah atau segala macam, ya nggak apa-apa, lakukan aja itu di lingkungan kalian. Kalau kalian bertangga seperti itu ya boleh-boleh saja. Tapi di lingkungan saya kebetulan dari RW 3 itu ada 10 RT, 7 RT itu hampir rata-rata saya kenal Pak RT-nya. Bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita hidup. Saya sudah 36 tahun di
Jakarta ini asli lahir di sini walaupun saya orang Medan, jadi kurang lebih tahulah bagaimana situasi masyarakat di sini. Nah, untuk apa mengenai TikTok, masalah parkiran, saya bukan nggak bisa jawab satu persatu, tapi terlalu banyak ada aktivitas yang harus saya kerjakan selanjutnya. Kalau itu bertentangan dengan netizen nggak apa-apa juga. Saya ini mempelajari TikTok ya, ternyata ada juga yang apa nih, yang like, yang mengikuti saya, yang apa sih, menyukai video saya ya. Sekalipun pada komentator banyak yang kontra kepada saya, yaitu pendapat masing-masing yang mungkin mewajibkan orang selalu benar ya. Tapi kebetulan untuk keperfekan hal seperti itu sulit untuk di Jakarta ini. Kita bisa juga lihat di mana-mana parkir sembarangan itu, yang makan badan jalan itu lumrah. Apa iya langsung dieksekusi dengan begitu? Tadi banyak yang saya bilang boleh. Nggak tahu ya, bolehnya itu boleh cuma di testimoni apa sudah pernah kalian lakukan. Itu kan sedikit apa itu, sedikit buat saya penasaran sekali. Benar seperti itu gitu, boleh. Nah, saya selama 36 tahun bergaul, mengeksekusi langsung seperti itu tak pernah, jarang saya temukan. Kalau boleh ya, lagi-lagi tadi ya mungkin itu di budaya kalian teman-teman. Kalau di budaya saya kebetulan diganggu pun, diambil pun hak kita gitu, biasanya kita memaklumi, bukan membiarkan hal salah. Itu enggak kita lakukan di lingkungan lain, tapi itu di lingkungan kami saja. Kurang lebih seperti itu klarifikasi dari saya. Nah, berhubung saya nggak bisa live dan baru mengerti TikTok lah, saya iseng-iseng bikin video reels itu kan. Jadi kejadiannya itu sebenarnya udah agak lama, dan udah selesai kok masalahnya, nggak ada yang dipermasalahkan. Makanya video itu nggak serta-merta saya tampilkan benar-benar siapa sih orang yang di video itu, kan nggak ada. Saya cuma mempelajari karakter TikTok saja kan. Kalau dibikin video seperti ini, kira-kira respon dari masyarakat itu seperti apa? Nah, kenapa ada bahasa-bahasa apa tuh di halamannya, nggak taunya cuma sekelas anak SMA yang lagi di ospek ya, kayak seperti seolah-olah gitu anak SMA yang lagi disuruh membersihkan. Seperti itu bukan hal yang bagaimana. Kalau itu anak SMA, banyak yang beranggapan itu anak SMA. Enggak, itu bukan anak SMA. Jadi itu semacam kayak guyon atau ledekan untuk arogansi. Kembali lagi untuk yang kontra dengan hal itu, ya nggak apa-apa juga, itu pemikiran kalian lebih memikirkan kebenaran daripada hal salah yang sebenarnya itu tidak ada efek dari kesalahan itu. Mobil bebas kok, bisa kok lewat saat itu diparkir misalkan gitu kan, mengganggu. Dia tidak sedang lagi keluar, cuman memang dia lagi ngecat, enggak, itulah gangguannya. Tapi enggak di halaman dia, salah. Lagi-lagi itu ya hal yang salah yang tidak boleh dilakukan. Tetapi arogansi itu bertentangan dengan budaya-budaya sosial di sini ya. Ketika langsung main barbar gitu kan, ya kembali ke masing-masing. Kalau soal tanggapan itu ya tanggapan untuk coret-coret itu boleh ya, itu di tempat kalian seperti itu. Tapi di sini kebetulan nggak ada yang seperti itu. Biasanya teguran sih yang pertama, teguran. Ketika tidak diindahkan ya eksekusi. Tapi kalau langsung eksekusi seperti itu, menurut kalian boleh ya nggak apa-apa juga. Mungkin
hal itu udah kalian lakukan gitu kan, di sana udah seperti itu ya. Ya benar juga, benar juga itu nggak perlu saya perdebatkan sih sebenarnya, nggak perlu saya perdebatkan. Tapi yang pasti di lingkungan saya ini masih mengenal nilai toleransi. Hal yang salah itu bukan sesuatu hal yang tabu tapi tidak dibenarkan. Kurang lebih seperti itu teman-teman, untuk yang bisa saya klarifikasi. Saya nggak bisa jawab satu persatu, bukan karena saya tidak mau menjawab ya, tapi kebanyakan yang harus saya jawab. Kebetulan sebentar lagi ada aktivitas yang harus saya kerjakan. Jadi kalau teman-teman yang merasa kontra ya skip aja videonya. Tapi kalau teman-teman yang mendukung ya lihat-lihat aja, komen kasar, komen apa terserah kalian teman-teman, ya itu hak kalian sebagai pengguna sosmed. Mana tahu ada yang mau istilahnya mendukung saya supaya bisa live, ya di subscribe, di follow ya kalau TikTok ya, entah apalah itu bentuknya. Itu saya baru mulai, memang udah lama saya buat karena tidak terlalu atau penasaran lah dengan TikTok seperti apa sih, bagaimana sih progresnya, analisis datanya gitu kan. Sekalipun bertentangan dengan teman-teman, tapi ada like, ada penambahan follower. Ya kurang lebih seperti itulah. Agak sedikit panjang jadinya kawan-kawannya, karena saya nggak biasa untuk berbicara seperti ini. Ada kontra yang mungkin yang sangat-sangat luar biasa gitu ya, seperti itulah, mengganggu kalian, yaitu dimaafkan gitu, bagaimana saya juga nggak ngerti. Karena buat saya di sini seperti itu, bukan kita tidak bukan kita sok-sok atau gimana lah, merasa benar, enggak. Justru kami di sini posisi yang salah, sangat salah, bukan di posisi yang benar. Tapi ada sedikit cara untuk menyampaikan kepada orang yang salah itu, tidak langsung mengeksekusi. Kalau memang cara-cara seperti itu diperbenarkan ya saya mohon maaf. Tapi untuk di wilayah kami kebetulan tidak bisa. Ya, kalau bisa diselesaikan dengan halus, dengan baik-baik gitu, dengan teguran. Oke, sebelumnya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam beraktivitas. Ini saya tinggal di sini nih, bukan anak pejabat. Saya ngekos karena baru menikah, jadi ngekos, tidak bareng orang tua. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya.